Highlight kembali hadir bersama saya Serda Amarince Lamawitak pada edisi Senin 7 Februari 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi yang kami rangkum dalam minggu pertama bulan Februari. Di antaranya, Panglima Komando Armada 3 pimpin Sertijab Komandan Lantamal 11 Merauke. Panglima Komando Armada 3 dan Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 3 menghadiri peresmian Koarmada RI. Koarmada 3 melaksanakan vaksinasi booster. Lanal Biak melaksanakan vaksinasi booster di atas Gelada Kari Teluk Wondama 527. Berikut laporannya. Berbagai kesuksesan dan keberhasilan telah diraih Lantamal 11 Merauke dalam mengemban tugas dukungan operasi, pembinaan personel, serta kegiatan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, loyalitas, serta integritas yang tinggi dari pejabat lama dan Lantamal 11 Merauke, Brigjen TNI Mar Edi Prakoso SE. Demikian dikatakan Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CH RMP MTer Opsla dalam sambutannya pada acara Ramatama Sertijab Komandan Lantamal 11 Merauke di Gedung Serbaguna Mako Koarmada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Lebih lanjut, Pangko Armada 3 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Brigjen TNI Mar Edi Prakoso SE dalam mengemban tugas sebagai Dan Lantamal 11 dan berharap akan lebih sukses di tempat penugasan yang baru sebagai Wakil Gubernur AAL, serta menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dewi Edi Prakoso beserta keluarga yang telah mendukung dan mendampingi suami dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, serta keterlibatannya secara aktif sebagai Ketua Korcap 11 Daerah Jalas Nasri Armada 3. Pada akhir sambutan, Pangko Armada 3 menyampaikan ucapan selamat atas jabatan yang baru kepada Kolonel Mar Gatot Mardiono SH yang mengatakan bahwa penempatan dalam jabatan adalah amanah dan sekaligus kepercayaan yang harus dijaga untuk dapat meneruskan estafet kepemimpinan dari pejabat lama dengan baik sehingga roda organisasi dapat bergerak dinamis. Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 3, Nyonya Yuanita Irfansyah, memimpin acara serah terima jabatan Ketua Korcap 11 Daerah Jalas Nasri Armada 3 yang dilaksanakan dengan sederhana dan penuh hikmat serta tetap melaksanakan protokol kesehatan di ruang Jalas Nasri Mako Koarmada 3 4 Februari 2022. Dalam kegiatan serah terima jabatan ini, Ketua Korcap 11 Daerah Jalas Nasri Armada 3 diserah terimakan dari Nyonya Dewi Edi Prakoso kepada Nyonya Cindy Gatot Mardiono. Setelah penandatanganan naskah serah terima, selanjutnya Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 3 berkesempatan menyerahkan cindera mata kepada Nyonya Dewi Edi Prakoso serta melaksanakan foto bersama dengan pengurus serta pejabat lama dan baru kemudian mengikuti Ramatama. Pangko Armada 3 dan Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 3 menghadiri peresmian Koarmada Republik Indonesia. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CH RMP MTer Opsla dan Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 3, Nyonya Yuanita Irfansyah menghadiri peresmian pembentukan Komando Armada Republik Indonesia di Dermaga Koarmada 1, Pondok Dayung, Tanjung Priuk, Jakarta, Kamis 3 Februari 2022. Peresmian pembentukan Komando Armada Republik Indonesia tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Upacara peresmian ditandai dengan pernyataan peresmian oleh Kepala Staf Angkatan Laut yang diiringi bunyi gauk kapal dan penembakan meriam dan flybus pesawat Bonanza G36 serta pembukaan selubung kesatuan dan penyerahan Pataka Kesatuan kepada Pangko Armada Republik Indonesia dan penandatanganan Fakta Pengukuhan Jabatan. Pembukaan Kejuaraan Nasional Karate Kasal Cup tahun 2022 dihadiri Panglima Koarmada 3 bertempat di Gedung RB Suepardan Mako Puspolmal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengadakan Kejuaraan Nasional Karate Kasal Cup tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi oleh para pejabat teras Mabesal, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI
Irfansyah SH CH RMP MTer Opsla, dan pejabat Kotamat TNI Angkatan Laut lainnya, serta Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Dr. Randus Chandra Bakti MSc. Kejuaraan nasional karate tersebut diikuti oleh 73 kontingen yang terdiri dari 669 atlet dari seluruh Indonesia. Dalam kejuaraan tersebut terdapat beberapa kategori, yakni kategori TNI Polri, kategori Open, kategori Festival, dan kategori Intern. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CH RMP MTer Opsla menghadiri serah terima jabatan 7 jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 2 Februari 2022. Upacara sertijab 7 pejabat strategis TNI Angkatan Laut tersebut dilaksanakan di 2 tempat. Adapun upacara sertijab Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut, Komandan Komando Pemindahan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, dan Gubernur Akademi Angkatan Laut digelar di lapangan apel Denma Mabesal. Sementara itu, upacara sertijab Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI Angkatan Laut, Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut, Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut, dan Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Ramelan digelar di Auditorium Denma Mabesal. Koarmada 3 kembali menggelar vaksinasi mandiri harian dengan target masyarakat di daerah transmigrasi, yaitu Satuan Pemukiman Makbusun di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu 2 Februari 2022. Pelaksanaan vaksin mandiri harian tersebut merupakan kegiatan vaksin yang langsung menuju sasaran pada masyarakat yang membutuhkan, di mana masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk menerima vaksin tersebut, sehingga pelaksanaan vaksin tersebut dapat meringankan dan memudahkan masyarakat setempat. Namun sebelum pelaksanaannya, setiap peserta vaksin diwajibkan melaksanakan screening atau pengecekan kesehatan fisik oleh dokter dari Koarmada 3 dengan melampirkan KTP atau KK sebagai persyaratan administrasi untuk mempermudah pendataan. Bertempat di Puskodal Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CH RMP MTer Opsla secara virtual mengikuti review Itjenal LK TNI Angkatan Laut semester 2 tahun anggaran 2021 dari Mabes TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Irjenal Laksamana Muda TNI Sunaryo, Senin 31 Januari 2022. Kegiatan tersebut dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dengan maksud membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyamaan laporan keuangan TNI Angkatan Laut semester 2 tahun anggaran 2021, sehingga dapat memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sebelum laporan keuangan tersebut ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut kepada Menteri Pertahanan. Dalam kegiatan tersebut, Pangko Armada 3 didampingi Inspektur Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Toto Dwijaya Saputra ST MSc Han MTer Opsla, Kapoksali Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Budi Jatmiko ST MAP CH RMP dan pejabat utama Koarmada 3 lainnya. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CH RMP MTer Opsla bersama Pandam 17 Cendrawasih Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto turut serta menjemput Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Bandara Moses Kilangin Timika. Selanjutnya Panglima TNI bersama rombongan menuju ke Mako Yonif 754 NEK di distrik Kuala Kencana Timika untuk melayat prajurit TNI yang telah gugur saat menunaikan tugas negara, Kamis 27 Januari 2022. Koarmada 3 dan Jala Senastri Koarmada 3 melaksanakan vaksinasi booster. Sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 masih belum hilang. Sementara itu ditambah lagi dengan adanya varian baru dari COVID-19 menjadikan Koarmada 3 mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan menggelar vaksinasi booster tahap pertama di Komplek Perumahan Arafuru Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat,
Jumat 28 Januari 2022. Adapun pelaksanaan vaksinasi booster yang dilaksanakan Koarmada 3 adalah untuk menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk mendukung program pemerintah yang dirancang sejak 12 Januari 2022 yang lalu sebagai usaha untuk mendeteksi dini sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, terutama varian baru yaitu Omicron di lingkungan TNI Angkatan Laut khususnya di jajaran Koarmada 3. Tercatat sebanyak 56 orang yang melaksanakan vaksinasi booster tahap pertama, diantaranya Inspektur Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Dr. Toto Wijaya Saputra, ST Emisihan MTer Opsa, dan pejabat utama Koarmada 3 lainnya, serta Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3, Nyonya Yuanita Irfansyah, dan pengurus daerah Jalas Nastri Koarmada 3. Sebanyak 319 peserta seleksi calon siswa prajurit karir, bintara pria dan wanita serta Tamtama TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022 mengikuti tes psikologi yang dilaksanakan di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Lantamal 14 Sorong Jalan Bubara, nomor 01 Kota Sorong, Papua Barat, Kamis 3 Februari 2022. Dari jumlah 319 tersebut, peserta seleksi untuk yang calon prajurit terdiri dari bintara pria sebanyak 215 orang, calon bintara wanita sebanyak 40 orang, dan calon tamtama sebanyak 64 orang. Tes psikologi meliputi tes tertulis pengisian soal dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut berlangsung di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14. Dalam pelaksanaan tes psikologi calon prajurit TNI Angkatan Laut tersebut menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan membawa alat tulis sendiri. Ketua Koordinator Cabang 10 Daerah Jalas Nastri Armada 3, Ibu Mary Ferianto P. Marpaung bersama pengurus melaksanakan aksi sosial dengan memberikan asupan vitamin A bagi balita secara gratis di Posyandu Binaan Lantamal 10 Jayapura, Kamis 3 Februari 2022. Ketua Korcap 10 Daerah Jalas Nastri Armada 3 menghimbau agar para istri prajurit TNI Angkatan Laut yang berdinas di Lantamal 10 untuk telaten dan tepat waktu memberikan vitamin A pada balitanya di Posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Bulan Februari dan Agustus adalah bulan vitamin A. Di kedua bulan ini anak-anak bisa mendapatkan suplemen berupa vitamin A, bisa didapatkan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poskesdes, polindes, balai pengobatan, praktek dokter, bidan praktek swasta atau posyandu secara gratis. Lantamal 9 Ambon jalin kerakapan melalui Coffee Morning dengan rekan-rekan media wilayah Ambon Maluku bertempat di Baileo Satro Lantamal 9 Halong Ambon, Rabu 2 Februari 2022. Dalam sambutannya, Komandan Lantamal 9 Brigjen TNI Mars Said Latukon Sina MMMT menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan media yang telah menjalin kerjasama yang baik selama ini. Media merupakan mitra sejati bagi kita semua. Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia Maluku yang diwakili Saudara Rizal Tualepe dari Kompas TV Ambon menyampaikan terima kasih kepada Lantamal 9 Ambon yang telah memberikan ruang bagi media dalam menyampaikan berita-berita dari Lantamal 9 Ambon. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Timika melaksanakan upacara penutupan orientasi dan pembaretan 4 prajurit bintara dan tamtama remaja yang berlangsung di lapangan Apel Lanal Timika, Senin 31 Januari 2022. Upacara yang dipimpin langsung dan Lanal Timika, Letko Laut Pelaut Denny Indra M. Esos MTer Hanla MM, dihadiri perwira dan staf serta seluruh prajurit Lanal Timika. Pangkalan TNI Angkatan Laut Biak mulai melaksanakan vaksinasi booster untuk prajurit Lanal dan ABK KRI Teluk Wondama 527 bertempat di ruang kesehatan KRI Teluk Wondama 527 yang sandar di Pelabuhan Umum Biak, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wapnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat 4 Februari 2022. Dikatakan dalam Lanal Biak bahwa Pangkalan TNI Angkatan Laut Biak
melaksanakan vaksin tahap ketiga atau yang disebut vaksin booster jenis AstraZeneca terhadap personil KRI dan personil Lanal Biak oleh vaksinator dari Nakes Rumkital Dr. Ergandi AT Lanal Biak. Kegiatan tersebut dihadiri Komandan KRI Teluk Wondama 527 Letko Laut Pelaut Rizkal Fadlun, Ketua Jalas Nasri Kocap 10 Cabang 2 Daerah Jalas Nasri Armada 3, Nyonya Maria Krista Carlos Erdeda Kamal, serta Perwira Bintara Tamtama dan PNS Lanal Biak. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Gorawira Madejala.